Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini 13 April 2025 merupakan Minggu Palma mengenang Yesus Kristus yang disambut di Yerusalem. Bacaan dibawakan oleh Florentina Setio dan Maria Jesi. Kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus dibawakan oleh Serafina Pranadi, Willy Wibianto, dan Innocentius Henry. Lagu Yerusalem, Lihatlah Rajamu dipadusuarakan oleh Agustinus Ronald, Gabriel da Costa, Maria Cornelia, dan Irene Indarti. Lagu Mari Kita Merenungkan dilantunkan oleh Maria Cornelia. Mazmur dinyanyikan oleh Lucia Andri, dan renungan ditulis oleh Frater Andreas Mariano. Selamat memasuki Pekan Suci. Marilah kita mempersiapkan diri menuju perayaan puncak iman kita. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh sorak dan sorai, Kristus Raja Damai. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Lihatlah Kristus Tuhanmu, dialah penebusmu. Duka hati terhibur, hina celah terlebur. Lihatlah Kristus Tuhanmu, dialah penebusmu. Duka hati terhibur, hina celah terlebur. Maka lekaslah bersyukur, luhurkan namanya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah penebus umat manusia. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah penebus umat manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada hari Minggu Palma ini kami mengenangkan peristiwa ketika Putramu yang terkasih, Yesus Kristus memasuki Yerusalem untuk melaksanakan
karya keselamatan melalui sengsara dan salib-Nya. Bukalah hati kami agar sungguh mampu memasuki misteri kasih yang mendalam ini dengan iman yang hidup. Jadikanlah kami murid-murid yang setia, yang tidak hanya mengikut-Mu dalam sukacita, tetapi juga dalam jalan salib kehidupan kami. Semoga Roh Kudus-Mu membimbing renungan kami hari ini, agar kami mampu memahami kehendak-Mu dan menghidupinya dalam laku kasih setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya, bab 50, ayat 4-7. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Allahku, ya Allahku, mengapa Kau tinggalkan aku? Semua yang melihat aku mengolok-olok. Mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah yang melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Allahku, ya Allahku, mengapa Kau tinggalkan aku? Sekawanan anjing mengerumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Allahku, ya Allahku, mengapa Kau tinggalkan aku? Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku.
Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Allahku, ya Allahku, mengapa Kau tinggalkan aku? Maka aku akan memasyurkan nama-Mu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Allahku, ya Allahku, mengapa Kau tinggalkan aku? Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Filipi, bab 2 ayat 6-11. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas, dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bersama Tuhan, bersama
Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika tiba saat perjamuan Paskah, Yesus duduk makan bersama-sama dengan para rasul-Nya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai perjamuan ini digenapkan dalam kerajaan Allah." Kemudian Yesus mengambil sebuah piala, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga dilakukannya dengan piala sesudah makan. Ia berkata, "Piala ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Putra Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya dia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapa yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Raja-raja para bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu janganlah demikian. Yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi seperti yang paling muda, dan pemimpin menjadi pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Aku menganugerahkan kerajaanku supaya kelak kamu makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Kemudian Yesus berkata kepada Petrus, "Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Jawab Petrus kepada Yesus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau." Tetapi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Lalu Yesus berkata kepada semua rasul, "Ketika aku mengutus kamu tanpa membawa pundi-pundi, kantong perbekalan dan kasut, apakah kamu kekurangan apa-apa?" Jawab mereka, "Suatu pun tidak." Katanya kepada mereka, "Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai kantong perbekalan. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu, bahwa nas yang tertulis ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak.
sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenap. Kata mereka, Tuhan, lihatlah, ini 2 pedang. jawabnya, Sudah cukup. lalu pergilah Yesus keluar kota. Dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya pun juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, Berdoalah agar kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian Yesus menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sejauh lemparan batu. Lalu ia berlutut dan berdoa, Ya Bapakku, jika engkau berkenan, ambillah piala ini dari hadapan. Tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Lalu seorang malaikat dari langit menampakkan diri untuk memberi kekuatan kepadanya. Yesus sangat susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sesudah itu, ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena berduka cita. Katanya kepada mereka, Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedangkan muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Lalu kata Yesus kepadanya, Hai Yudas, dengan ciumankah engkau menyerahkan putra manusia? ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? lalu seorang dari mereka menyerang hamba imam besar, sehingga putuslah telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, Sudahlah, lalu Yesus menyentuh telinga orang itu dan menyembuhkannya. Setelah itu, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan para kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tapi inilah saatmu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar. Sementara itu, Petrus mengikuti dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amati Petrus lalu berkata, "Orang ini juga bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal katanya. Aku tidak mengenal dia. Tidak berapa lama kemudian, orang lain melihat dia lalu berkata, Engkau juga seorang dari mereka. tetapi Petrus berkata, Bukan, aku bukan seorang dari mereka. kira-kira sejam kemudian, seorang lain lagi berkata dengan tegas, Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan Yesus, sebab ia juga orang Galilea. tetapi Petrus berkata, Aku tidak tahu apa yang engkau katakan. seketika itu juga, sementara Petrus berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya,
Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih. Sementara itu, Yesus diolok-olok dan dipukuli oleh orang-orang yang menahannya. Mereka menutupi muka Yesus dan bertanya, Cobalah katakan, siapa yang memukul engkau? masih banyak lagi hujat yang mereka ucapkan kepadanya. Setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan Yesus ke mahkamah agama mereka. Mereka berkata, Jika engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. jawab Yesus, Sekalipun aku mengatakannya kepadamu, kamu toh tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya, kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang Putra Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. kata mereka semua. Kalau begitu, engkau ini putra Allah. Jawab Yesus, Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah Putra Allah. lalu kata mereka, Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. lalu bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Mereka mulai menuduh dia, katanya, Kami mendapati bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepada Yesus. Engkaukah Raja orang Yahudi? Jawab Yesus. Engkau sendiri mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai dari Galilea dan sudah sampai ke sini. ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah Yesus itu seorang Galilea? Dan seketika tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, Pilatus mengirim dia menghadap Herodes yang pada hari-hari itu ada juga di Yerusalem. Ketika melihat Yesus, Herodes sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya karena ia sering mendengar tentang dia dan mengharapkan dapat melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda mujizat. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Yesus. Bahkan Herodes dan pasukannya menghina dan mengolok-olok Yesus. Ia mengenakan jubah kebesaran kepada Yesus, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Pada hari itu juga, bersahabatlah Herodes dan Pilatus yang sebelumnya bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Ia berkata kepada mereka, Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Lihat, aku telah memeriksanya di hadapan kamu, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Herodes juga tidak menemukan kesalahan apapun, sehingga ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mencambuk dia lalu melepaskannya.
sebab Pilatus wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara, berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi, Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang telah dilakukan orang ini? Tidak ada kesalahan apapun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mencambuk dia, lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya Yesus disalibkan. Akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Sedangkan Yesus diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu mereka meletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, berbahagialah perempuan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang tidak pernah menyusui. Lalu orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jika orang berbuat demikian terhadap kayu basah, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Bersama Yesus digiring juga dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kirinya. Ketika bergantung di kayu salib, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaian Yesus. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Tetapi pemimpin-pemimpin mengejek Yesus, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah? Sebab engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum,
sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. ketika itu kira-kira pukul 12. Kegelapan meliputi seluruh bumi itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Tirai bait suci terkoyak menjadi 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sesudah berkata demikian, Yesus menghembuskan nafas terakhirnya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini tidak bersalah. Di situ berkerumun pula orang banyak yang datang untuk menyaksikan seluruh peristiwa itu. Sesudah melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh dan melihat semua itu. Waktu itu, ada seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatia, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Sesudah menurunkan jenazah itu, ia mengafaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan satu jenazah pun. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Perempuan-perempuan yang datang bersama Yesus dari Galilea ikut serta dan melihat kubur itu. Juga mereka melihat bagaimana jenazah Yesus dibaringkan. Setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Pada hari Sabat, mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Jalan salib adalah jalan kasih sejati. Renungan dibawakan oleh Frater Andreas Mariano. Bapak, Ibu, dan para saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus. Minggu Palma menandai awal pekan suci, saat kita memasuki secara lebih dalam misteri penderitaan, wafat dan kebangkitan Kristus. Bacaan-bacaan hari ini menuntun kita untuk memandang kembali makna dari jalan salib yang bukan sekedar peristiwa tragis, tetapi sebuah ungkapan kasih dan ketaatan yang utuh. Injil Lukas hari ini membawa kita untuk menelusuri seluruh jalan sengsara Yesus dari ruang perjamuan sampai Golgota. Di tengah kisah penuh derita ini, kita diajak untuk melihat lebih dari sekedar penderitaan fisik, yakni penderitaan batin yang ditanggung karena cinta. Nabi Yesaya menggambarkan sosok hamba yang setia, yang mendengarkan suara Tuhan setiap pagi dan tidak berpaling ketika penderitaan datang. Ia rela dipukul dan diludahi tanpa membalas. Hamba ini adalah gambaran dari Kristus sendiri.
yang menerima kehendak Bapa dengan utuh. Penderitaan bukanlah tanda kelemahan, tetapi justru tanda kekuatan dari kasih yang tidak terhindar. Dalam hidup kita, seringkali kita lebih mudah lari dari tantangan atau penderitaan. Namun Yesus menunjukkan bahwa kasih sejati bersedia bertahan, bahkan menderita demi yang benar. Dalam Mazmur 22 memperdalam rasa batin penderitaan Yesus itu. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seruan ini menggambarkan pergulatan iman yang paling dalam. Namun, Mazmur ini bukan hanya sekadar ratapan, melainkan juga seruan harapan, tengah rasa ditinggalkan. Sang pemazmur tetap percaya bahwa Tuhan mendengarkan seruan orang tertindas. Kita pun dalam saat-saat gelap hidup, ketika kita merasa sendiri atau dilupakan, dapat berseru kepada Allah dengan kepercayaan seperti itu bahwa Ia tidak jauh, Ia hadir bahkan dalam kesepian hidup kita. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, Santo Paulus merangkum misteri inkarnasi dan penderitaan Kristus dalam satu himne yang agung. Kristus yang setara dengan Allah tidak mempertahankan haknya, tetapi justru merendahkan diri. Ia menjadi manusia, menjadi hamba dan taat sampai mati. Ketaatan ini bukan paksaan, melainkan wujud kasih sempurna. Disinilah kita melihat bahwa kerendahan hati bukanlah kekalahan, melainkan kekuatan yang menyelamatkan. Dunia seringkali mengukur nilai dari kekuasaan dan pengaruh, tetapi Kristus mengajarkan bahwa kemuliaan sejati lahir dari penyerahan diri. Bacaan Injil Lukas menunjukkan wajah-wajah yang berbeda dalam kisah sengsara. Ada pengkhianatan Yudas, penyangkalan Petrus, ketidakpedulian Pilatus, dan sorak-sorakan massa yang berubah dari Hosana menjadi salibkan dia. Namun ada pula wajah-wajah kasih, seorang wanita yang menangis, Simon dari Kirene yang membantu memikul salib, dan penjahat yang bertobat di salib. Kisah sengsara bukan hanya tentang penderitaan Yesus, tetapi juga tentang respons manusia yang setia maupun yang goyah. Dalam diri kita pun mungkin semua tokoh itu ada. Kadang kita setia, kadang kita pun juga menyangkal. Yesus di tengah sengsaranya tetap mengasihi. Ia mengampuni para penyalibnya. Ia menguatkan yang lemah dan menjanjikan surga bagi si pendosa yang menaruh iman. Ini bukan kasih biasa, melainkan kasih ilahi yang tidak terguncang oleh hinaan atau rasa sakit. Kasih seperti inilah yang menjadi dasar iman kita. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk memiliki kasih yang tidak bersyarat, yang tetap mencintai bahkan ketika disakiti. Inilah tantangan moral yang besar bagi hidup kita, tetapi juga jalan keselamatan kita. Bapak, Ibu, dan para saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, Minggu Palma bukan hanya sekedar perayaan liturgis dengan daun palma dan prosesi. Ia adalah panggilan untuk masuk dalam misteri pengorbanan. Dalam hidup kita sehari-hari, kita pun menghadapi salib, ketidakadilan, sakit, kegagalan, dan relasi yang retak. Namun, bersama Kristus, salib bukanlah akhir. Ia adalah jalan menuju kebangkitan. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk tetap setia, bahkan ketika segala sesuatu terasa berat. Seperti hamba dalam Yesaya, kita dipanggil untuk berkata, "Aku tidak menyembunyikan mukaku, karena tahu bahwa Tuhan itu pasti menolong." Bacaan minggu ini mengajak kita untuk tidak tinggal di permukaan iman. Yesus tidak disambut sebagai raja duniawi yang penuh kemegahan, melainkan sebagai raja yang datang dalam kerendahan dan penderitaan. Disinilah tantangan hidup kita. Beranikah kita mengikutinya?
bukan hanya dalam kemuliaan, tetapi juga dalam salibnya? Apakah kita mampu melihat makna di balik penderitaan kita dan tetap beriman ketika hidup terasa gelap dan terasa tidak enak? Akhirnya, Bapak, Ibu, dan para saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Minggu Palma adalah undangan untuk membaharui komitmen kita sebagai murid. Seorang murid sejati bukan hanya memuji di saat suka, tetapi tetap setia di saat duka. Mari kita berjalan bersama Yesus dalam pekan suci ini dengan hati yang terbuka dan iman yang teguh. Semoga salib yang kita pikul bersama Kristus menjadi sumber hidup yang baru dan membawa kita menuju cahaya Paskah yang sejati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau telah rela menanggung derita demi menebus dosa kami. Ajarilah kami untuk setia berjalan bersamamu, terutama ketika salib kehidupan terasa berat. Biarlah kasih dan ketaatanmu menjadi kekuatan bagi kami untuk mengasihi tanpa syarat dan mengampuni tanpa batas. Kami mohon, semoga setelah merenungkan sabdamu, hati kami semakin dibentuk menurut kehendak-Mu, dan hidup kami menjadi pantulan kasih-Mu bagi sesama. Dampingilah kami sepanjang pekan suci ini, agar semakin bersatu dalam sengsara-Mu dan layak menyambut kemuliaan Paskah-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat memasuki pekan suci.